Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Champion Chess Tour seri final matchday keempat kawan. Tadi pagi kita sudah melihat Magnus Carlsen yang menghajar Anish Giri dengan skor 3-0, sehingga Magnus Carlsen sekarang sendirian kawan memimpin klasemen dengan perolehan 12 poin, diikuti Jan-Christoph Duda dengan 9 poin, dan diikuti Lee Kwang Lim yang mulai merangkak naik kawan dengan mengalahkan Jan-Christoph Duda di matchday keempat. Wesley So juga sedikit demi sedikit menemukan performa terbaiknya. Dua babak terakhirnya memetik kemenangan kawan setelah pada babak pertama dan kedua dia kalah oleh lawan-lawannya. Dan Arjun Eragaisi baru memetik kemenangan pada matchday keempat terhadap Shahryar Mamedyarov. Tentu kalian bosan melihat permainan Magnus Carlsen terus kawan yang kita ulas, kita dahulukan. Sekarang gantian coba kita lihat permainannya Lee Kwang Lim kawan yang menghajar Jan-Christoph Duda di matchday keempat. Dan game yang saya pilih ini untuk kita ulas, saya pilih game ketiga kawan. Setelah pada game pertama kedua mereka bermain remis. Pada game ketiga, Lee Kwang Lim pegang putih mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian, dan pion D5 Queen's Gambit Decline, kuda C3 kita temui permainan Ragozin Defense. Perubahan dari bentuk Queen's Gambit Decline kawan dengan gajah B4. Sudah saya jelaskan pilihan utama pada posisi ini tentu gajah G5 kawan, atau gajah M4, ataupun juga menteri ke peta C2 atau langsung ke peta A4 juga bisa kalian pilih. Dan di sini pilihan utama bagi hitam di game-game terdahulu juga sering saya kasih tahu pion H6, kuda B ke D7, langsung pion dipukul pion C4 bisa dipilih oleh hitam. Di sini Jan-Christoph Duda bermain dengan pertukaran pion terlebih dahulu kawan untuk menerima pion C4, pion D pukul, pion C4. Artinya peta pusat ini diserahkan oleh putih. Lee Kwang Lim langsung memanfaatkan dengan pion E4, hantam pion C4 di langkah berikutnya. Pion C5 tantang Duda, gajah ambil pion C4. Pion C pukul, pion D4. Cukup simpel di awal pembukaan kedua pemain bermainnya simpel, baku hantam melakukan trading atau pertukaran kawan. Dan di sini diambil balik oleh kuda oleh Lee Kwang Lim. Posisi kuda dalam posisi tertekan, tidak mudah untuk ambil pion ini untuk menekan kuda C3 kawan. Oleh karena itu menteri keluar ke peta A5 terlebih dahulu, lanjut Jan-Christoph Duda. Sekaligus membuat serangan pada gajah di peta G5 ataupun juga memberikan tekanan kuda yang ada di peta C3. Sekarang kira-kira apakah bagus kawan untuk ambil kuda sekarang? Stockfish masih merekomendasikan gajah sikat kuda F6 sekarang, tapi Lee Kwang Lim memilih gajahnya mundur ke peta D2, backup kuda C3-nya, tidak memilih variasi sikat kuda. Lee Kwang Lim pasti sudah tahu kawan, karena dia seorang super grandmaster, variasi seperti gajah sikat kuda yang ditawarkan oleh Stockfish masih bisa diantisipasinya, tapi tidak akan membuat nyaman rajanya nanti kawan. Gajah sikat kuda C3 lanjut hitam pasti akan dipukul balik oleh pion B, menteri ambil balik pion C3 dan dengan garbuan pada benteng. Kalau diblokade oleh menteri tentu benteng jatuh kawan. Kalau raja bergeser ke peta terang, gajah ini juga jatuh dengan tempo skak. Tapi kalian sulit untuk mendapatkan gajah F6 ini kawan. Karena kenapa? Setelah raja bergeser ke G1, kalian jangan terburu-buru ambil gajah ini sekarang. Ancamannya karena ada benteng C1 kawan. Coba gajah kalian juga bisa tewas, benteng di peta H8 juga tewas. Di langkah berikutnya posisi putih akan semakin bagus. Tentu saja pada posisi ini pilihan terbaik bagi hitam ada langkah gajah berkembang ke peta D7 atau bahkan kuda ini berkembang ke peta D7 kawan. Tapi yang paling kuat adalah gajah berkembang ke peta D7 kawan. Kemungkinan gajah akan ambil pion G2, benteng G8, dan di sini benteng C1 ancam menteri terlebih dahulu. Setelah menteri bergerak mungkin bergerak ke peta B4 ini kawan, gajah akan ke peta F6. Kalau Stockfish memberikan sedikit sekali, tipis sekali keuntungan bagi putih di posisi ini kawan. Ya, apapun masih bisa terjadi dalam permainan cepat. Oke, kembali ke langkah aslinya, tapi memilih variasi gajah ditarik mundur ke peta D2, tidak memilih permainan yang terbuka seperti variasi tadi kawan, dan Duda menggeser menterinya ke C5. Ancam kuda, ancam gajah, gajah bergerak ke B5 dengan tempo skak.
gajah D7, dan sekarang kuda B3 terlebih dahulu serang menteri. Menteri mundur ke petak E7, tetap berkoneksi dengan gajahnya kawan, dan di sini gajah dipertahankan juga, tidak melakukan pertukaran gajah terang. Ditarik mundur ke petak D3 untuk memperkuat posisi pion E4-nya. Sekarang kuda C6, lanjut Jan Christoph Duda melanjutkan pengembangan, dan kedua pemain memilih untuk melakukan rokade pendek di langkah ke-13-nya. Selanjutnya raja digeser ke H1, terlihat ingin bermain dengan pion F-nya kawan, agar raja nanti tidak kena serangan dadakan di diagonal gelap terbuka ini. Tapi langkah ini menurut Stockfish kurang kuat. Pion A3 terlebih dahulu untuk kontrol petak B4 kawan, atau menanyakan hitam apakah sekarang saatnya bertukar perwira semacam ini. Rasanya tidak kawan, karena akan memberikan tempat yang bagus bagi dua gajah putih ini. Paling tidak di sini mungkin gajah akan dipertahankan mundur ke petak D6. Kembali ke langkah AC-nya. Raja ke H1, pilihan Li Guanglim. Dan sekarang kuda E5, serang gajah. Gajah mundur ke E2. Kuda manuver lagi ke petak G6, sekarang pion A3. Dan bagusnya pada posisi ini kawan, pertukaran gajah sikat kuda C3 merupakan pilihan terbaik. Tapi Duda memilih menarik mundur gajahnya ke D6, dan ini langsung dimanfaatkan dengan pion F4. Siap garbu di langkah berikutnya kawan. Pion E5 jawaban Duda, langkah terbaik, menantang pertukaran pion tentu ditolak, didorong maju ke F5, ancam kuda. Kuda ke F4 untuk serang gajah terang kembali, gajah dipertahankan juga ke petak F3. Sekarang pion H6 membuka sedikit ruang bagi rajanya, atau mengosongkan petak bagi manuver kuda di langkah berikutnya kawan. Kita lihat saja. Pion G3 usir kuda. Kuda bergerak ke D3, mencoba ancam pion ini kawan, atau ya mundurlah nanti jika ada serangan. Diserang oleh menteri ke petak C2, kuda mundur ke C5 menantang pertukaran kuda, ditolak oleh Li Guanglim, memilih dengan pion G4, mencoba membongkar sisi raja kawan. Dan persiapan membuka lajur G, benteng-bentengnya nanti siap digeser, diangkat di lajur G, ditumpuk, mungkin saja seperti itu. Dan di sini Duda melakukan pertukaran terlebih dahulu, kuda pukul kuda B3. Diambil balik oleh menteri, gajah C6. Pressure diagonal ini kawan, dan sekarang pion G5 terus dimainkan oleh Li Guanglim. Diterima pion H pukul pion G5. Diambil balik oleh gajah, pressure kuda F6, dan di sini gajah C5. Lanjut Jan Christoph Duda. Sekarang gantian, gajah hitam langsung mengarah ke sisi raja putih ini kawan. Posisi raja yang memang sedikit terbuka, hanya ada satu pion yang menjadi blokade. Salah klik lagi kawan. Yang menjadi blokadenya cuma satu pion di posisi ini kawan. Dan di sini menteri kembali mundur kawan, mencoba reposisi untuk menuju sayap raja. Dan di sini ada langkah yang aneh dibuat Jan Christoph Duda kawan. Apakah dia mau slip atau nggak tahu cara berpikirnya, dia menggeser benteng F ke C8. Tentu saja ini langkah yang menurut kita pun tak logis. Apa maksud dari benteng? Apakah melakukan serangan ekstrian bagi menteri? Tapi sangat sulit. Ada kuda, ada kedua gajahnya yang menutupi lajur C ini kawan. Ya bagusnya sesegera saja menempatkan benteng di lajur D. Mungkin ini langkah yang logis juga bagi kalian kawan. Ataupun kalau kalian menggeser benteng ke lajur C, ya tentunya benteng A ini yang digeser ke lajur C, benteng F menuju lajur D. Tapi memilih benteng F ke C8, menteri bergerak ke petak G2. Artinya benteng ini sudah kehilangan tempo untuk menempati lajur yang terbuka penuh di lajur D ini. Dan di sini bagusnya adalah raja bergeser ke petak F8 kawan, untuk menghindari satu lajur dengan menteri, agar tidak ada potensi nanti kudanya bisa tewas. Tapi Duda memilih menterinya ke petak D6. Ini memberikan tempo bagi Li Guanglim untuk mengeluarkan benteng A ke D1 serang menteri. Dan langkah terbaik dari Duda, blokade dengan gajah D4. Tapi dengan memblokade menteri dengan gajah ini, otomatis kontrol pada petak G1 sementara aman bagi benteng kawan, benteng G1. Kalau kalian berpikir memainkan menteri ke petak E7, ini merupakan rekomendasi kedua dari Stockfish kawan, tapi tidak terlalu kuat. Gajah ditarik mundur ke petak H4, membuka lajur G bagi menteri, dan mungkin di sini gajah ditarik mundur atau bergerak ke petak E3 kawan, membackup pion lemahnya di petak G7 ini di langkah berikutnya.
Masih bisa dikorbankan saja benteng di sini kawan, pertukaran semacam ini. Tetap nanti pressure kuat akan diterima oleh hitam di lajur G. Tapi memilih gajah bergerak ke petak D4, benteng G1, dan sekarang kuda bergerak ke H7, bergerak ke E8, backup pion ini merupakan salah satu pilihan terbaik, juga mungkin diikuti pion F6 nanti kawan. Tapi memilih serang gajah ke petak H7. Kuda ke E2 serang gajah gelap di sini dan kuda sikat gajah. Pion F6 merupakan pilihan terbaik versi stock piece. Kuda sikat gajah diambil balik oleh menteri oleh Lee Kuan Lim dan menteri mundur ke petak F8. Pertahankan pionnya juga menghindari serangan pimpinan dari benteng putih agar gajahnya bisa mendapatkan benteng G1. Tentu langsung diambil oleh kuda putih. Dan di sini tidak terburu-buru ambil balik, pion F6 terlebih dahulu. Menteri bergerak ke H6, ke H4, ke H6, ataupun ke H5. Bagus kawan, memilih untuk pressure pion yang ada di petak G7 ini. Barulah sekarang kuda diambil oleh pion E, tidak langsung diambil balik kawan dengan benteng, tapi memilih benteng G ini diangkat ke petak G3. Melewatkan langkah terbaik kawan. Idenya ya jelas ditumpuk kawan, memberikan 3 kali tekanan bagi pion G7. Mungkin kalian menemukan langkah seperti ini patut dicoba juga kawan. Ya tentu saja nanti pertukaran menteri dengan 2 benteng putih kawan. Tapi dengan bantuan dari gajah terang kalian masih bisa mengobrak-abrik mengejar raja hitam kawan. Benteng C7 mungkin nanti kalian bisa melanjutkan dengan langkah ya gajah ditarik mundur ke petak D1 untuk memberikan serangan di diagonal ini juga bisa kawan, dan seterusnya. Tak perlu kita perpanjang variasi ini, masih cukup bagi kalian untuk mengobrak-abrik mengejar raja hitam walau hanya dengan dukungan 1 gajah saja. Kembali ke langkah aslinya, Lee Kuan Lim memilih dengan benteng G3. Kalau tidak salah diperhatikan dari jamnya, di sini Lee Kuan Lim saat benteng G1 naik ini kawan, tidak lebih dari 15 detik dia berpikir hanya memanfaatkan incrementnya saja untuk memutuskan benteng naik ini, melewatkan langkah pengorbanan benteng pertukaran benteng tadi. Langsung dinetralisir oleh Jean-Christophe Douda, memainkan pion G5, membuka tantangan pertukaran menteri dan mengkoneksikan pion membentuk struktur yang solid untuk sementara kawan. Kalian sudah tidak bisa lagi pukul menggunakan end pasen karena menteri kalian jatuh, kalian kalah. Di sini Lee Kuan Lim menolak untuk pertukaran, menggeser menterinya ke H5. Benteng naik ke C7, mencoba membackup rajanya kawan. Dan sekarang benteng digeser ke lajur H. Ancaman serius kawan, nanti diikuti menteri kembali ke petak H7, benteng di sini tewas. Menteri hitam ke G7, pertahankan posisi petak H8. Pion E5 coba dikorbankan kawan dan tantangan ditolak. Memilih pertukaran gajah terlebih dahulu dengan tempo skak diambil balik oleh menteri dan benteng A bergeser ke C8. Bergeser ke D8, pertahankan pion merupakan salah satu langkah terbaik juga. Selain pertahankan pion juga pertahankan petak D5 dari potensi ancaman menteri putih ini kawan. Tapi mempunyai ide untuk tantangan pertukaran benteng di petak E1. Di sini benteng G1, langkah blunder kembali dilakukan oleh Lee Kuan Lim, melewatkan kesempatan yang bagus dengan menteri melakukan skak di petak D5. Kalau diblokade oleh menteri kawan, maka kalian bisa mendorong pion ini. Kalau menteri ini bergeser ke petak G7, anggap saja bergeser untuk blokade laju pion, kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri ambil pion D4 ini kawan. Untuk sementara waktu, ya posisi kalian bagus dengan konstruksi pion semacam ini. Kalaupun ada tantangan, kalian tahan dulu, tak ada masalah. Kembali ke langkah aslinya, jadi memilih dengan langkah benteng digeser ke G1. Dan benteng C5 kontrol petak D5 ini merupakan langkah terbaik, tapi memilih dengan langkah pion F ambil pion E5, langkah blunder kawan. Ini memberikan kesempatan pion F6 didorong oleh Lee Kuan Lim. Menteri ke petak G6. Barulah sekarang menteri D5 skak. Blokade oleh benteng F7. Menteri ambil pion E5. Benteng ambil pion F6. Di sini kawan, benteng ambil pion G5. Menteri hitam jatuh di langkah berikutnya. Benteng C1 skak.
Tentu saja raja cukup naik ke petak G2, benteng C2 skak, raja naik ke petak G3. Di sini ada pion, tidak bisa melakukan skak lagi kawan. Di sini benteng ke E2, sama-sama memberikan ancaman pada menteri. Cuma sayangnya kawan, menteri hitam ini dalam posisi kena pin, sudah sulit untuk bergerak lagi. Di posisi ini kawan, setelah menteri putih hantam benteng yang ada di peta F6 ini, Jan Christoph Duda menyerah di langkah ke-46. Tentu kalah satu perwira, menterinya juga bisa tewas di langkah berikutnya. Menteri tidak bisa pukul menteri karena posisinya kena pin kawan. Dan jika dilanjutkan, tentu putih menang dengan keunggulan satu menteri. Dan bisa-bisa juga di langkah berikutnya, benteng ini juga bisa tewas juga kawan. Oke, itulah kawan game ketiga antara Lee Kwang Lim versus Jan Christoph Duda di matchday keempat tadi malam. Akhirnya Jan Christoph Duda juga tumbang juga kawan di matchday keempat, sehingga dia kehilangan poin di matchday keempat ini. Dan sekarang posisinya jadi selisih 3 poin dengan Magnus Carlsen. Selama 3 hari bersama Magnus Carlsen kawan berada di puncak klasemen, sekarang sudah berbeda lagi kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.